Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Balai Besar POM Manado Bapak Hermanto SSI APT MPPM. Balai Besar POM Manado Bapak Hermanto SSI APT MPPM. Selamat pagi Pak Hermanto. Selamat pagi dan salam sehat Salam untuk sehat. kita semua, termasuk untuk pendengar semua. Sautara. Nanti kalau sudah bisa bersuara Pak Maximilian. Tapi mungkin untuk Anda pendengar juga yang bingung juga nantinya ya. Ini kira-kira kalau sore entar kita cari takjil apakah sudah aman atau seperti apa? Karena memang banyak kemudian Tugasnya untuk melakukan pengawasan Balai Besar POM di Manado ini melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan. Jadi di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri di 1447 Hijriah ini. Tujuannya tidak lain untuk memastikan agar produk-produk pangan olahan yang beredar di provinsi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pak ya. Karena kan biasanya ada tim gabungan ini dalam rangka menjelang Lebaran di hari raya keagamaan tersebut. Apa ya? Melakukan inwas. Banyak permintaan masyarakat untuk pangan-pangan Manado. Tentunya kami bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Halo Pak Maximilian, Pak Kadis. Dan pendengar Anda bisa bergabung bersama kami nanti di line telepon 082195835080 ataupun juga boleh melalui live streaming kami di YouTube RRI Manado. Boleh silakan drop komentar Anda terkait dengan topik kita pengawasan pangan saat bulan Ramadan ini. Pak Maximilian sudah hadir. Selamat pagi Pak Kadis. Baik, kami masih belum bisa mendengarkan. Boleh di-unmute Pak? Teman-teman boleh dibantu di-unmute. Pak Kadis, bisa mendengarkan suara kami di studio dengan baik Pak ya? Ya, bisa. Baik, Pak. baik. Ya. Pak Max, kalau misalnya di Kabupaten Minahasa Utara bagaimana Pak dari dinas sendiri terkait pengawasan bahan pangan saat Ramadan ini Pak? Kalau ini bahan pangannya juga termasuk ini Pak Hermanto. Silakan Pak Kadis. Baik Pak, ya. Jadi pada intinya pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini Dinas Perdagangan, kami akan berupaya melaksanakan pengawasan baik dari dinas ataupun kita akan melaksanakan juga kerjasama dengan instansi terkait ya, termasuk Balai POM ataupun instansi terkait lainnya. Tetapi untuk pengawasan bahan pokok ya dalam rangka bulan Ramadan ini, apalagi menyangkut masa kadaluarsa dari bahan itu, ya tentunya kami akan secara intensif melaksanakan pengawasan baik di retail maupun di pasar-pasar yang ada. Iya. Jadi mungkin itu yang menjadi program kami ya, dari Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara. Baik, Pak, selain langkah pengawasan tadi yang disampaikan ke retail, kemudian juga ke pasar-pasar tradisional, ini apakah kemudian ada juga edukasi ke masyarakat? Karena ya kalau misalnya biasanya seperti ini ya Pak ya, kadang-kadang kalau ada lagi ada tim yang turun lapangan, makanan-makanan yang sudah hampir kadaluarsa atau sekadaluarsa disimpan dulu. Tapi kemudian ketika sudah tidak ada mungkin ada yang dikeluarkan lagi. Nah, yang paling penting kan sebenarnya masyarakat tahu nih ya, dari Dinas Perdagangan ada Pak itu, edukasi juga ke masyarakat. Yang jelas ya, kita akan berupaya untuk melaksanakan edukasi baik lewat media elektronik, lewat Facebook atau dan lain sebagainya, supaya benar-benar masyarakat bisa dapat mengetahui, melihat masa waktu berlakunya dari bahan tersebut. Jangan sampai bahan yang sudah kadaluarsa itu beredar bebas di masyarakat, pada akhirnya itu tentunya akan berdampak pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Betul Jadi Pak. mungkin itu ya. Pak, kalau misalnya sampai saat ini temuan-temuan di Minahasa Utara apa Pak yang didapatkan? Jadi memang waktu lalu ada beberapa temuan yang diperoleh. Ya, salah satu itu adalah barang-barang ilegal juga yang datang dari luar. Ya.
tapi kita melaksanakan kerjasama dengan Bea Recording Cukai, in progress. Iya. ya, yang dari Makassar. Kita melaksanakan pelaksanaan sidak yang ada di gudang dan lain sebagainya, dan itu memang kita ada temui barang-barang yang ilegal. Tetapi untuk barang-barang yang kadaluarsa itu memang dari pihak kepolisian juga sudah melaksanakan tindakan. Ada barang-barang yang sudah melampaui ya, batas waktu yang sementara beredar di Minahasa Utara. Oleh karena itu tentunya ini merupakan sikap dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat itu tidak terperangkap pada hal-hal yang tidak baik, lebih khusus dalam mengkonsumsi barang-barang yang sudah kadaluarsa. Baik Pak Max, karena memang beliau lagi sibuk ini Pak Hermanto ini. Mungkin ada yang disampaikan dulu sebelum kita jumpa lagi mungkin di lain waktu Pak Max kepada masyarakat Sulawesi Utara ataupun juga kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara, Pak. Ya, baik Pak. Ya, jadi sebagai himbauan kami tentunya kepada masyarakat Sulawesi Utara, lebih khusus kepada masyarakat Minahasa Utara, supaya kita dengan jeli untuk melihat bahan-bahan yang beredar saat ini, kita melihat masa waktu berlakunya barang tersebut, jangan sampai ya masyarakat itu asal beli di lapangan, pada akhirnya itu sebenarnya bisa berdampak pada kesehatan masyarakat. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis, selamat kembali beraktivitas Pak, sukses Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, dan pendengar juga sudah bergabung bersama kami di line Zoom juga. Ini ada Ketua Aprindo Bapak Robert Nayon. Pak Hermanto, ini tadi kalau di dan yang ditemukan ternyata ada barang-barang ilegal juga yang masuk ya. Kalau dari Balai Besar POM sendiri bagaimana Pak? Kalau ilegal kan berarti tidak melalui jalur yang resmi nih. Suplemen kesehatan, produk jamu, atau memang produk pangan. Ya. Kita lihat lagi ilegalnya kenapa dan dimasukkan melalui jalur yang mana. Jadi dari sana juga kita melihat ada indikasi kesengajaan. Dan mungkin di kabupaten kota lainnya di Sulawesi Utara juga ada sih Pak ya, tapi memang harus dicari tahu dulu seperti apa ini. Iya. Jangan-jangan memang ketidaksengajaan atau mungkin tidak tahu masyarakat kemudian bawa Pak ya. Iya. Nah tadi juga kalau kita lihat dari Pak Maximilian juga sampai ke retail termasuk juga nanti kan ada Ketua Aprindo juga yang akan gabung ya. Kalau di retail juga kalau dari Balai Besar POM ketika melakukan inspeksi atau sidak itu apa yang ditemukan Pak? Masih banyak yang ditemukan yang sudah mau kadaluarsa begitu Pak? Iya, jadi Balai Besar POM di Manado ini berusaha untuk pertama itu melakukan pengawasan di hulunya. Misalnya di distributor atau grosir. Produk yang dijual, khususnya produk obat dan makanan. Yang kedua juga dia masih dalam kondisi bagus. Kondisi bagus berarti disimpannya sesuai dengan kondisinya. Kemudian juga belum melewati tanggal kadaluarsa. Sesuai yang pada label, ya itu bisa cepat rusak. Walaupun kadaluarsa misalnya 2 tahun lagi. Yeah. Misalnya ya dia diletakkan di etalase yang setiap hari kena sinar matahari. Sinar matahari ternyata kuat. Itu akan membuat produk itu bisa rusak dalam 2 hari bisa rusak. Walaupun kadaluarsanya masih lama. Cara penyimpanan juga iya, jadi penyimpanan juga sangat mempengaruhi kualitas produk tersebut. Oke. Iya. Baik. Nanti kita akan bergabung juga Pak Hermanto ini dengan Pak Robert Nayon. Kalau sudah ada boleh ya nanti join di Zoom, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Saya ingatkan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami punya pertanyaan, komentar terkait topik kita pada pagi ini, pengawasan pangan saat Ramadan, Anda bisa bergabung di 0 Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,
Lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Sulut Bicara terkait topik kita pengawasan pangan saat Ramadan, dan masih bersama narasumber kami ada Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado Bapak Hermanto, dan juga di Zoom saat ini sudah ada Pak Robert Nayuan, beliau adalah Ketua Aprindo Sulawesi Utara. Pak Robert, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak Baik. moderator. Selamat Iya, pagi. pangan ini karena di Aprindo pasti banyak itu yang beredar saat ini Pak Robert. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan yang baik pagi hari ini sudah bisa Ya. bergabung dengan TVRI RI dan dengan tentu saja dengan pembina kami, pengawas kami, Balai Besar Pengawasan Obat di Manado. Ya, Tentu sebagai asosiasi yang membawahi teman-teman peritel modern, kami tentu berkewajiban untuk menghimbau teman-teman dalam rangka apalagi di bulan Ramadan ini untuk kami mempersiapkan sarana dan prasarana kami, terutama produk-produk yang akan kami persembahkan kepada para masyarakat konsumen kami untuk betul-betul sebagaimana Pak Kepala Balai bilang tadi, menerapkan berbagai standar keamanan pangan yang baik sehingga manakala produk ini sampai ke tangan konsumen betul-betul merupakan produk yang dibutuhkan mereka, terjamin keamanannya, keamanan pangannya, dan higienis, serta yang terbaik bisa dipersembahkan kepada mereka. Tentu banyak hal yang kami persiapkan dalam rangka untuk supaya barang itu betul-betul sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik dan memenuhi harapan kita bersama sesuai aturan. Tentu mulai dari dia masuk, dari pintu masuk ke toko, sampai dengan ke pintu keluar ke tangan konsumen, kami harus membuat sedemikian rupa sesuai aturan, sesuai penanganan cara penanganan penerapan penanganan barang olahan yang baik, sehingga memastikan semua produk itu betul-betul yang terbaik disampaikan ke tangan konsumen. baik, baik. Apa yang istilahkan Balai PON adalah cek klik begitu. Pak Robert, tapi saya juga penasaran ini Pak, ini kalau memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan tahun ini, apakah sudah terjadi lonjakan permintaan di retail modern di bawah naungan Aprindo Pak? Ya, setiap jelang atau di masa hal momen seperti ini yang kita sebut sebagai momen seasonal, tentu ada lonjakan yang berarti dibanding dengan hari biasa atau bahkan dibanding dengan weekend sekalipun pasti ada lonjakan yang berarti baik segi traffic maupun basket size begitu. Ya, berarti memang seperti biasa ya masih terjadi lonjakan. Nah, Pak, ini banyak juga kemudian masyarakat mungkin yang bertanya ketika hukum ekonomi lah Pak ya, banyak permintaan pasti harga barang juga cenderung akan sedikit menaik juga ini Pak. Kalau dari Aprindo sendiri bagaimana kemudian komitmennya agar bisa menjaga barang-barang atau pangan yang ada di yang beredar di retail modern ini bisa tetap terjaga gitu untuk harganya, termasuk tidak lewat dari head mungkin yang disarankan oleh pemerintah? Kita kan hulu hilir, jadi kita pihak yang terdekat dengan distribusi ke konsumen, tetapi kita amat juga bergantung kepada pasokan begitu. Sepanjang jalur pasokannya terbaik, sepanjang produk yang mereka persiapkan ketika kayak mau beli dalam rangka estimasi pelayanan kami di masa seasonal ini, mereka bisa penuhi, maka semua akan terjaga dengan baik. Jalur distribusinya maupun price tentunya. Kita tetap menjaga supaya betul-betul harga dapat terjangkau di tangan masyarakat dan barangnya cukup gitu. Baik, Pak Robert ini juga bukan cuma di retail modern tapi harus dari distributor, prinsipalnya, ekspedisinya, semua ini harus terkait erat dan sama-sama mendukung sehingga sampai produk ini ke tangan konsumen dalam jumlah yang cukup
dengan harga yang stabil. Betul, betul, betul. Artinya tetap masyarakat untung, pengusaha juga untung lah Pak Robert ya. Pak Robert, Begitu. tadi juga di opini publik ada juga yang bertanya terkait dengan biasanya ketika musim-musim di hari besar seperti momen menuju Idul Fitri dan lain-lain itu ada hampers atau parcel-parcel lebaran Pak. Banyak masyarakat yang kemudian takutnya ketika membeli parcel lebaran di dalamnya mungkin mutu dari barang-barangnya tidak terjaga atau mungkin ada juga yang bisa saja sudah expired dan lain-lain. Pak Robert, kalau dari Aprindo sendiri bagaimana kemudian untuk menjaga agar mutu hampers ini tetap terjaga, Pak? Prinsipnya kan pengusaha itu bukan cuma mau cari profit, tapi juga survive tuh. Usahanya bisa lancar dan bertahan lama. Ya. Jadi kalau ada yang pengusaha mau dengan sengaja melakukan hal seperti itu, berarti dia tidak mau usahanya berlangsung secara jangka panjang. Maunya jangka pendek berarti dia. Iya. Ada unsur kesengajaan toh. Berarti Jadi, untung sesaat nggak nanti ada masyarakat tidak percaya lagi Pak Robert ya. Iya, demikian. Jadi tidak ada niat seperti itu, khususnya bagi teman-teman berita modern di Aprindo. Oke. Apalagi Pak Hermanto dan tim Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Manado ini, wah mereka juga kan selalu mengawasi membina kami. Diambil, disampel, dibuka, diperiksa, kan pasti diawasi kita bukan tidak begitu dah. Baik, baik. Dicek, Pak Robert, terima kasih. Nah, ini saya ingin ke Pak Hermanto ini karena ini juga tanggapan dari masyarakat ya terkait dengan parcel-parcel hari besar termasuk saat ini Lebaran ini, Pak. Kalau dari Balai Besar POM sendiri, Pak, Manado bagaimana untuk pengawasannya? Seperti tadi mungkin sudah sempat di-spill sama Pak Robert, sempat ada yang dibuka juga untuk diperiksa sampai DP dalam-dalam ini, Pak, kalau orang Manado bilang. Silakan Pak Hermanto. Iya, tentunya kalau kami ke seperti swalayan lah katakannya, toko atau swalayan, pasti yang kami lihat dulu ya ke etalase dulu. Ya produk-produk itu ada nggak yang mungkin yang rusak ya. Rusak itu misalnya yang karena dia penyok, karena jatuh misalnya makanan kaleng. Ya kalau ada penyok berarti kan ada celah lubang kecil yang itu membuat nanti ada kerusakan, ada mikroba di dalam. Rusak juga bisa nanti karena produknya itu misalnya dimakan tikus atau kecoa ya bisa. Bisa juga itu memang rusak ya tadi karena penyimpanan nggak benar, kena matahari rusak atau kena air terendam lembab. Itu juga bisa sampai bekarat. Itu rusak, tidak boleh dijual ke masyarakat karena itu membahayakan kesehatan. Kemudian dilihat juga dari menjual. Jadi kami juga jangnya akan diisi masih terbuka, itu bisa kami lihat langsung. Tapi kami juga dibuka dan kemudian nanti bisa susun kembali. Ditunjukkan dari luar itu bisa dilihat bahwa produk itu belum kadaluarsa. Artinya selain itu kami dari pengawas bisa memastikan itu produknya aman, itu juga untuk pelaku usaha dan masyarakat juga harus bisa menjadi konsumen yang cerdas. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Dan ini masyarakat nampaknya sangat. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Cliff yang ada di Motolim Minsal ini. Oh, saya bertanya begini. Ini topik ini seharusnya yang mana? Bingung kita mendengar. Soalnya ini jalan-jalan apa? Signifikan seperti yang disampaikan oleh Pak Robert tadi. Oh, Termasuk juga makanya kan sebagai pangan masyarakat olahan tadi. seringkali berpikir begini. Yang harus diawasi itu yang jualan-jualan itu kayak apa? Takjil masyarakat kan konsumsi. Akhirnya ternyata di sini. Seharusnya itu harus rutin cek terus. Baik. Terus disampaikan kepada masyarakat. Ada ini seluruh Sulawesi Utara kan? Pastikan ada di 15 kabupaten kota. Terus betul-betul transparan ketika memang sudah kedapatan harus dipublish. Ternyata ini juga opname hampir 2 minggu karena keracunan mie instan. Mungkin kan tugas BPOM itu seperti itu kan karena diberikan oleh tanggung jawab oleh negara. 35080. Anda juga yang ingin memberikan komentar di live streaming kami di YouTube RRI Manado juga boleh memberikan komentar, pertanyaan, saran terkait dengan topik kita pengawasan pangan saat Ramadan. Kita ke penelpon selanjutnya. Silakan Pak James. Ya, selamat pagi Pak Maksi. Selamat pagi Pak Hernanto. Ya. Jadi kalau boleh dari BPOM untuk sidak bukan hanya hari-hari besar seperti ini. Dan hari-hari Natal kan yang baru lewat sama Imlek nggak ada kegiatan seperti ini.
dan hari-hari lain. Karena kebutuhan masyarakat bukan cuma karena hari Lebaran kan. Setiap saat masyarakat butuh makan. Baik Pak James. Dan untuk mencari makanan itu di toko-toko. Ya. Saya menemukan ada mie instan yang Di pasar tradisional, di retail berarti Pak ya? di retail. Oke, baik. Terima kasih Pak James. Itu sudah mengeras bumbunya sudah mengeras. Kayaknya itu sudah lewat masa expire. Baik Bumbunya Pak. yang garam, yang asin. Ya. Ya. Ada lagi Pak James? Ya, itu Selamat pagi. Kami tunggu satu lagi ya Pak Herman Sartono. Silakan Pak Sartono. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera, salam dikasih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkelanjutan. Itu satu, apakah ini cuma di wilayah Perum Bapak ke wilayah dinas? Lebih Memang ya, Pak, ini yang sangat kita bagus untuk mengatasi. Pak. Tapi memang itu sudah lama juga ini sudah diangkat-angkat. Namun yang saya mau tanya, apakah kalau rupa umpamanya sekarang kan ada banyak tajil-tajil buka puasa. Itu apakah cuma hanya setiap tahun untuk mengatasi hal itu yang dari ada bahan-bahan yang mungkin kimia atau bahan berbahaya. Rasa, ada warna-warna. Kan paling banyak sekali warna-warna kok. Kalau dari ujung Kabupaten Ternate sampai ujung Ulas sampai Singkil ini, entero ini orang menjual ini. Cuma belum ada yang pengawasan hal itu mungkin. Atau mungkin tapi Pak Sartono di Kompos takjil aman ya Pak ya? Kalau pengawasan, nah ini kan kalau ada orang mau masuk barang, harus dia mesti selidiki dulu, jangan cuma baku mata kasih mata aja murah Pak pengana. Banyak kan begitu khususnya di kampung-kampung ini yang orang khawatir Pak. Baik. Coba di kota-kota orang mengerti sama itu. Oke, terima kasih. Ya Pak Sartono, selamat kita semua. pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak Sartono. Dan kita tutup dulu untuk line telepon, kita bahas dulu ini. Kebetulan ada Pak Hermanto, Pak Robert juga kalau mungkin mendengarkan tadi pertanyaan-pertanyaan atau masukan dari pendengar kami, boleh juga nanti memberikan tanggapan. Tapi setelah Pak Hermanto, silakan Pak, gimana ini? Walaupun tadi di awal juga sudah disampaikan ini memang pertanyaan maupun saran-sarannya. Menanggapi pertanyaan ataupun komentar dari Bapak bertiga tadi, kami sampaikan bahwa Balai Besar POM di Manado ini wilayah tugasnya di Provinsi Sulawesi Utara. Pangan untuk memastikan seperti Natal, Tahun Baru, Imlek, sekarang bulan Ramadan, termasuk menjelang Idul Fitri, kami memang melakukan intensifikasi pengawasan. Artinya pengawasan yang khusus dilaksanakan karena pada momen ini, momen Ramadan dan menjelang Idul Fitri, banyak permintaan masyarakat akan produk pangan olahan yang lebih banyak lagi dari kondisi-kondisi yang biasa. Karena itu makanya kami melihat penting kami hadir dinas kesehatan maupun kami juga memberdayakan masyarakat. Misalnya kami mengikut sertakan Sakapom. Sakapom itu dari anak-anak pramuka yang sudah terlatih. Nah, itu juga kait. Termasuk kami berterima kasih ini ada RRI maupun media yang lain yang mempublikasikan ini juga, ini membantu mempublikasikan keamanan pangan di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Jadi Bapak Ibu, setiap minggu petugas kami turun ke lapangan, dan pada momen ini dan pada saat hari ini juga yang tadi ada topik yang kedua terkait produk-produk yang katanya mie instan yang ya diduga ini masih dugaan ya, diduga kadaluarsa atau rusak karena tadi bumbunya membeku ya. Kami juga membuat hotline Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu kami share di sini ya. 1-9009-7997. 1-9009-7997. Kami ulangi 0851-9009-7997. Ini petugas kami akan nanti menerima pengaduan dari Bapak Ibu. Tolong nanti waktu memberikan pengaduan, kami akan menanyakan identitas. Kami tidak lanjuti, tim kami ada yang bisa kita tanda lanjuti hari itu, ada juga yang tim kami perlu waktu ke
lapangan untuk mengecek. Kami publikasikan, ada tanggung jawab pemerintah pusat, kami Juga Pak ada tanggung jawab pemerintah pusat, kami juga Pak Sartono sudah ada line yang disampaikan tadi, boleh dihubungi. Jangan lupa ini memang perlu juga untuk identitas pelapor ya Pak ya. Selain untuk feedback juga jangan sampai nanti banyak orang yang gara-gara anonim sembarang aja melapor. iya, Itu kan harus itu yang bukti juga tanggung Betul. jawab dan integritas Betul, dari betul. pengadu ya. Baik, terima kasih Pak Hermanto. Pak Robert, kalau ada tanggapan dari ketiga penelpon yang tadi, silakan Pak Robert kalau masih bersama kami pagi ini di Sulut Bicara. Ya, terima kasih. Ya, silakan, Pak. Kepala Balai sudah komprehensif menjelaskan atau menanggapi apa yang sudah disampaikan para pendengar. Tentu dari sisi pengusaha retail, kami akan berkolaborasi baik dari instansi pembina pengawas, kami selaku penjual tentu juga bahwa keamanan dan mutu pangan ini menjadi tanggung jawab bersama, baik itu produsen, baik itu kami pengusaha, retail, penarik modern, instansi terkait pemerintah, dan tentu masyarakat konsumen yang dalam hal ini juga harus cerdas dalam membeli. Dari sisi kami pengusaha tentu sebagaimana yang sudah diwanti-wanti, ada aturan tersendiri tentang bagaimana kami menangani cara retail pangan yang baik serta adanya kemandirian dalam sistem sertifikasi, sistem manajemen keamanan pangan olahan atau apa yang disebut dengan sertifikasi SMKPO, sehingga adanya pemeriksaan-pemeriksaan atau adanya langkah-langkah penanganan yang serius sehingga barang-barang yang dipersembahkan kepada konsumen itu dapat terjamin begitu. Kami awasi dari sejak penerimaan produk, terima pangan secara aman, memastikan semua produk itu ada kemasannya bagus, labelnya jelas, ada informasi yang jelas tentang kadaluarsa. Kemudian setelah disimpan dengan baik, memisahkan pangan itu matang dan mentah. Kemudian produknya jika dia ada dengan suhu tertentu harus mengikuti suhu tertentu yang disyaratkan. Ya. Ada lemari pendingin, ada frozen chillernya, ada rak penyimpanan yang bersih, kering, memiliki ventilasi yang baik. Kemudian dicek secara rutin, baik ada tiap hari, tiap minggu, tiap bulan terhadap kadaluarsanya, kondisi fisiknya, tidak penyok, tidak berkarat, tidak kembung, tidak. Karena ini kan bukan hanya tugas dari Balai Besar POM tapi juga dari pemerintah daerah ya, kabupaten kota terkait. Nah, tapi mungkin bagaimana mungkin dari Balai Besar POM yang juga ikut turun, ada yang disampaikan bagaimana kemudian pemerintah menjamin supaya jajanan pangan olahan atau takjil ini tetap aman untuk dikonsumsi, Pak. Silakan, Pak. Iya, selain dari tadi pangan olahan yang ada kemasannya di toko-toko retail, juga di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini, kami dari Balai Besar POM di Manado tentunya melakukan pengawasan pangan berbuka puasa atau kita sebut memberdayakan masyarakat melalui adik-adik pramuka yang tergabung dalam Sakapom. Ada di daerah Mapanget juga ada. Iya, ini tim kami sudah. Tapi ya mungkin belum kami publikasikan karena nanti ya supaya itu sidak. Sidak ini supaya memastikan agar pelaku usaha juga kan mobil laboratorium keliling. Ya, langsung diuji di tempat berarti. Iya, artinya diuji tempat. Tim laboratorium keliling ini kan mobil laboratorium keliling. Ya, langsung diuji di tempat berarti. Iya, Pak artinya diuji tempat. Tim laboratorium keliling ini. Pak Hermanto, terima kasih. Penelpon keempat mungkin boleh tapi singkat saja kita terima dulu Pak ya. Sulut Bicara, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Singkat saja kita terima dulu Pak ya. Sulut Bicara, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Aprindo maupun instansi terkait lainnya bisa melakukan pengawasan terhadap SPPG atau dapur MBG sebelum makanan didistribusikan ke masyarakat. Terima kasih. Kami ikut serta dalam melalui misalnya ke dapur MBG, kami melakukan bimbing tugas kebersihan sampai nanti sopir dan petugas distribusi, petugas kebersihan itu semuanya dilatih oleh Balai Besar POM di Manado bersama-sama nanti dengan Dinas Kesehatan ya. Ada dari Kementerian Agama terkait halal dan instansi lain.
Artinya mereka akan diberikan materi keamanan pangan supaya memahami tentang keamanan pangan dan melaksanakannya sampai mendistribusikannya. Termasuk sampai nanti disampaikan itu ke penerima manfaat. Dalam hal ini sampai ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah, ke guru dan sekolah-sekolah, ibu hamil menyusui, ya balita termasuk lansia nantinya itu akan terus dikawal. Baik. Jadi sampai ke sana kami akan mengawasi di pemberian materi agar penjama makanan ini paham keamanan pangan sehingga kita harapkan produk MBG, makanan MBG ini memang kondisinya memang aman nanti, aman dikonsumsi, tidak memberikan penyakit, aman dikonsumsi dan ya siswa itu bisa tersenyum lah, memang konsumsi dengan senang begitu. Makanannya sudah bergizi tapi kalau tidak diolah dan dikelola dengan baik kan nanti sampai ke penerimanya malah ada sesuatu yang terjadi ya, berubah atau apa. Pak Hermanto terima kasihnya sudah bergizi tapi kalau tidak diolah dan dikelola dengan baik kan nanti sampai ke penerimanya malah ada sesuatu yang terjadi ya, berubah atau apa. Pak Hermanto terima kasih. Ya, selaku pengusaha retail modern tentu kami menyambut positif, apresiasi kepada baik itu Disperindak, Dinas Pangan tersebut, kami merasa diawasi, dibina sehingga betul-betul produk yang kami jual sesuai kebutuhan masyarakat dan terjaga keamanan mutu produk. Demikian Pak, makasih. Baik Pak Robert, terima kasih Pak sudah bergabung bersama RRI di Sulut Bicara pagi ini Pak. Selamat kembali, sukses Pak ya. Selamat kembali beraktivitas Pak. Dan terakhir, makasih. Baik Pak Robert, terima kasih Pak sudah bergabung bersama RRI di Sulut Bicara pagi ini Pak. Selamat kembali, sukses Pak ya. Selamat kembali beraktivitas Pak. Dan terakhir, pelaku usaha ya agar menjual produk-produk pangan olahan yang memang aman bagi masyarakat. Ya, kemudian juga kami berharap masyarakat menjadi konsumen yang cerdas, aman bagi masyarakat. Ya, kemudian juga kami berharap masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Tanggal kadaluarsa, ya, pastikan kemasannya baik, tidak rusak. Cek izin edarnya ada, ya. Dan kami selalu memastikan Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi yang terverifikasi, terpercaya. Kami mengingatkan lagi, jangan selalu percaya kata medsos, jangan selalu percaya kata teman, jangan percaya kepada ya berita-berita hoax itu, kadang-kadang ya berita hoax, tapi kami selalu mengingatkan untuk mendapatkan berita yang terpercaya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami, sudah berpartisipasi dan mohon maaf untuk mungkin ada penelpon yang belum bisa kami jawab dan juga beberapa pesan yang masuk tapi belum bisa kami bahas karena keterbatasan waktu. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang sementara menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa di Sulut Bicara dengan topik yang berbeda. Selamat. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia beda, walau kita tak